guru agama jempol dua begini, jempol dua, agama jempol dua. Giliran saya tanya, Yesus mengajarkan agama apa? Kok pucat sih? Mungkin mengajarkan agama lain. Yesus mengajarkan agama apa? Dia tidak mengajarkan agama Babel. ITG, ITG. Wow, ITG. ITG, ITG. Pendetamu saja Esra Suru mengatakan Yesus mengajarkan agama Yudaism, mengajarkan bagaimana orang-orang itu melakukan apa yang dilakukan oleh Musa. Coba Anda baca Matius 23. Matius 23. Kata Yesus kepada muridnya, jangan kau mendengarkan, jangan kau mengikuti contoh daripada ahli Taurat, tapi ikutilah segala perintahnya. Ikutilah segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Rindu, rindu, oh FZ, barakallah, syukran. Termute. Saya selalu katanya Yesus itu bukan Tuhan, gitu kan? Tapi selama ini kita baca Alkitab, tidak pernah ditemukan dalam Alkitab dalil kita itu bahwa dia bukan Tuhan, itu nggak pernah ada. Iya, Ya. bukan Tuhan menurut Anda, karena Anda tidak mengenal Tuhan satu-satunya tersebut. Anda nggak paham, sehingga Anda menganggap Yesus ini adalah Tuhan beneran. Kan Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan. Tapi karena Anda pingin kali dia menjadi Tuhan, maka Anda diberikan Yesus itu untuk menjadi Tuhan bagi Anda. Kan memang tertulis di kitab saudara, Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang-orang Farisi. Itu abang. Dalilnya bukan begitu, bro. Dalilnya Anda salah dalilnya. Di mana emang dalilnya itu? Yohanes 17 itu kan yang Anda bawa tadi itu. Anda Iya. tidak utuh memahami ayat itu. Jadi Yesus itu mau dikenal sebagai apa? Ya, kita buka dulu dalilnya, kita baca baik-baik Oke, silakan. supaya kita tidak salah memahami. Karena begini, Bible itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ya, Bible Oh, itu ya. Jadi itu karangan, itu fitnah, itu fitnah. ya, itu adalah Itu fitnah itu. Yesus, jangankan Allah, Yesus aja tidak kenal Bible. Itu fitnah itu halusinasi yang berlebihan. Anda butuh refreshing. Bible itu tidak dikenal oleh Yesus, apalagi pencipta langit dan bumi memberikan. faktanya Taurat dan Injil itu yang lebih dulu ada selain kitab-kitab yang lain. Oh, beda. Bible Anda bukan Torah, bukan Injil juga. Dalam Bible itu terdapat Taurat, Injil. Nggak usah kemana-mana, jangan terlalu kasihan nanti kalau terlalu berat materinya. Itu aja dulu. Yesus ingin dikenal sebagai apa rupanya menurut Yesus? Supaya Anda tahu bahwa hari ini di gereja orang menyembah Yesus karena Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Oke, Yesus itu ingin dikenal sebagai Allah penyelamat.
Coba. Di mana Yesus mengaku bahwa aku mau dikenal sebagai Allah penyelamat itu di mana? Aduh. Terlalu banyak bergaul sama guguk sih jadi error. Di mana Bang? Di mana? Di mana Yesus? Jangan usah terlalu banyak. Satu dalil aja. Yesus mau dikenal sebagai Allah itu di mana? Saya bilang tadi. Suaranya hilang. Enggak lah, suara saya jelas. Jadi begini saudara IPG, sebenarnya Anda itu tidak perlu mencari-cari data fitnah kepada Yesus. Yesus itu Tuhan, titik. Yesus Tuhan, tapi ada tapinya. Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Sehingga orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan akan berupaya mencari dalil, mencocok-cocokkan Yesus itu mau dikenal sebagai Allah dan seterusnya. Padahal sudah terang-terang orang Yahudi harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Sudah selesai. Jadi Yesus itu memang Tuhan, tapi ada tapinya. Tuhan yang dilantik, yang dibuat untuk orang jahat. Gitu Bang. Dia masuk kategori dilantik bagi orang-orang Yahudi yang pada waktu itu tidak percaya kepada dia. Nah, bagi Yohanes, bagi Petrus, bagi orang-orang Yahudi lain yang percaya itu nggak perlu dilantik, itu dengan iman. Oh, mereka nggak pernah menyembah, mereka nggak pernah menggantikan Tuhan mereka dengan yang bernama Yesus. Nggak pernah. Kecuali Anda bisa menunjukkan dalil bahwa Yesus itu dibuat menjadi Tuhan untuk mereka baru, karena Yesus mengajarkan hidup kekal itu. Coba Anda baca Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku berikan kepada mereka, murid-muridnya maksudnya. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya. Percaya apa? Percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Jadi jangan fitnah terlalu berlebihan terhadap Yesus dan muridnya, jangan. Yesus Tuhan untuk kalian, untuk Kristen, memang karena Yesus dilantik untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Betul. Yesus itu adalah Tuhan untuk Kristen, tetapi pada akhirnya Yesus bilang, jadikan semua bangsa murid supaya bangsa juga diberitakan bukan Tuhan, bukan hamba. Jadikan seluruh bangsa menjadi murid, bukan hamba. Yesus Tuhan bagi orang Kristen itu betul. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus menyuruh orang menjadi muridnya, Yesus berarti posisinya Tuhan atau guru kan? Dia banyak posisinya banyak. Enggak, pada saat dia mengajarkan muridnya untuk mencari murid, posisi Yesus sebagai guru kan? Dan dia bisa memposisikan dirinya sebagai guru kan. Nah, sebagai guru, Yesus itu guru apa? Guru apa dia? Guru Taurat atau guru surah-surah Paulus? Dia bisa memposisikan dirinya sebagai guru. Iya, bisa guru. Dia dirinya sebagai rabi. Dia bisa memposisikan dirinya sebagai Allah. Kalau guru berarti dia kan pengajar. Yesus ngajar apa nih? Ngajar Taurat atau ngajar surah-surah Paulus? Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ya, maksud saya dia mengajarkan Taurat atau mengajarkan surah-surah Paulus? Surah-surah Paulus itu gimana ya? Karena pada waktu Yesus hidup itu kan Paulus belum bertobat. Berarti Yesus guru Taurat, murid-muridnya berarti harus jadi orang Yahudi, praktisi Yahudi, bukan praktisi Kristen gitu. Ada orang Yahudi, bro. Iya, sebagai orang Yahudi dia rabi, sebagai rabi dia mengajar apa?
Mengajar apa Yesus itu? Mengajar Yudaism, pengajar Yudaism atau pengajar Kristen? Bro Juma lupa kalau para murid Yesus itu orang Yahudi asli. Lupa Iya, ya. maka dari itu saudaraku, maka dari itu sebagai murid Yesus gurunya. Nah, kalau seluruh bangsa jadi murid Yesus berarti murid-murid harus menjadi orang Yudaism, praktisi Torah. Nggak mungkin karena dia sudah Judaism. Apa? Mungkin dilantik, nggak mungkin dilantik oleh orang Yahudi. Dia sendiri orang Yahudi, para murid orang Yahudi. Bukan, Nggak bukan, mungkin. bukan. Bukan, Itu bukan. sudah- Maksud saya bukan di dalil situ. sudah patah itu. Maksud Dalil saya sudah bukan di patah. situ. Maksud saya bukan di situ, saudara ITG. Yesus itu kan guru, misalnya gini. Yesus itu adalah guru olahraga. Ketika Yesus itu minta, Enggak lah. ini contoh. Itu nggak pas. Salah. Ini contoh. Dia kan guru. Dia guru apa? Yesus itu guru apa? Kalau dibilang guru Yesus agama, itu guru pas. apa? Kalau Guru dibilang guru apa? agama pas. Kalau guru olahraga nggak Guru pas. agama. Oke. Guru agama. Oke, sabar dulu itu. Sebagai guru agama, Yesus mengajarkan agama apa? Yang Yesus ajarkan itu kerajaan Allah sudah datang. Tadi agama dipelintir lagi. Dia yang minta sebagai guru agama, jempol 2 begini, jempol 2, agama jempol 2. Giliran saya tanya, Yesus mengajarkan agama apa? Kok pucat sih? Mungkin mengajarkan agama lain. Yesus mengajarkan agama apa? Dia tidak mengajarkan agama Babel. ITG. Wow, ITG. Pendetamu saja Esra Suru mengatakan Yesus mengajarkan agama Yudaism, mengajarkan bagaimana orang-orang itu melakukan apa yang dilakukan oleh Musa. Coba Anda baca Matius 23. Kata Yesus kepada muridnya, jangan kau mendengarkan, jangan kau mengikuti contoh daripada ahli Taurat, tapi ikutilah segala perintahnya, ikutilah segala perkataannya. Berarti Yesus itu adalah guru Taurat. Kalau seluruh bangsa menjadi murid Yesus, berarti seluruh bangsa harus menjadi praktisi Taurat. Boleh saya tanggapi? Nah, silakan. Oke. Kalau Anda mengatakan Yesus itu guru Taurat, aduh, hai kenapa dia malah mau dibunuh ya? Bukan Dia mau dibunuh. Yesus, ku jawab. Yesus mau dibunuh. Yesus mau dibunuh itu. Dengar, saya ajarin. Kenapa Yesus mau dibunuh? Dia mau dibunuh karena apa? Dia mau dibunuh karena dia banyak melakukan mukjizat yang mengakibatkan banyak orang yang percaya kepada dia. Dia bukan guru Taurat. Kata siapa? Kalau dia guru Taurat, dengar. Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya, makananku adalah melakukan apa yang dikehendaki Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Anda nggak bisa membantah itu. Perkataanku adalah mengucapkan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Anda nggak bisa membantah itu. Berarti Yesus ini sebagai seorang guru, dia mengajarkan pengikutnya untuk mentaati Bapa Elohim. Berarti Taurat yang harus ditaatin. Sudah? Taatin Torah. Nah, gitu. Nah, sekarang coba saya tanya, apakah Yesus mengajarkan taat Taurat atau taat kepada perjanjian baru? Oke. Yang Yesus ajarkan itu dia tidak perlu ajar Taurat karena ahli Taurat sudah ada. Mulai ngaco. Yang kedua, mulai karena apa? Begini. mulai ngaco. Ahli Taurat yang membuat Ini mulai ngaco. tunjukkan satu ahli Taurat yang membuat mujizat. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Siapa ahli Taurat yang bisa buat mujizat? Mulai ngaco. Jadi Yesus itu
Yesus mengajarkan bagaimana menyembah kepada Tuhannya Yahudi. Dia tidak pernah mengajarkan perjanjian baru. Jadi, ketika ada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, ingin berusaha membunuh Yesus, maka Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Jadi, siapa yang menyembah Yesus itu pasukan orang-orang jahat, orang yang sudah terdoktrin, terdogma orang-orang jahat. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Bisa nggak jawab ini? Sebentar. Pengamat Tuhan Islam di dalam kitab mereka, habis itu mereka mengatakan secara serampangan dan menyebutnya pun tidak sesuai dengan kaidah. Kalau Udah mulai keok teman-teman. Mulai keok dia. Mulai keok dia teman-teman. Mulai keok. Mulai keok teman-teman. Udah mulai keok. Udah mulai keok. Menemukan diri mereka menyembah kepada Tuhan yang dilantik. Yesus adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Ini diakui loh. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik. Jadi kalau ada orang yang menyembah Yesus, berarti orang itu menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang benar. Teman-teman, dia mulai depresi, teman-teman. Mulai depresi, mulai gangguan. Coba teman-teman, mulai gangguan teman-teman. Mulai gangguan dia. Mulai gangguan teman-teman, nggak bisa dia mempertahankan imannya. Bahwa dia menyembah di gereja Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Masolang generasi, masolang generasi. Yesus itu dia tidak mengajarkan Taurat karena Taurat sudah ada yang ngajarnya, ahli Taurat, orang Farisi. Kalau Yesus orang ahli Taurat, kenapa dia ikut? Yo. Jadi Yesus mengajarkan apa? Yesus mengajarkan apa? Kemudian dia mengajarkan bahwa dia itu adalah kerajaan surga itu dari Allah yang tidak terlihat. Kerajaan surga itu didapatkan dengan cara apa menurut Yesus? Enggak didapatkan dengan cara apa? Kerajaan Allah surga datang ke dunia, bukan didapatkan. Kerajaan Allah sudah datang. Nah, itu ayatnya dalil. Dengar ITG. Dengar di dalam pengajaran Yesus Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalam Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Masalah generasi. Kata Yesus, barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalam Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus itu. 28 itu ada kerajaan Allah sudah datang. Yesus. Ya, kerajaan Allah itu datang, bukan diusahakan, enggak, dia yang datang, kerajaan Allah yang datang. Dia bukan dicari, karena kerajaan Allah. Bagaimana itu kerajaan datang? Gimana? Pakai apa kerajaan datang? Dia datang ke dunia. Yesus datang ke dunia. Oh mama masalah generasi terlalu. Hayalanmu terlalu berlebihan ITG. Ya pantaslah kau bergaul sama guguk memang karena karaktermu sama otak sudah mulai
tidak berfungsi. Kerajaannya datang ke dunia mabuk. Aduh, ITG, ITG. Masih kayak dulu, malah semakin menurun kau ITG. Semakin tak ada ilmu kamu. Semakin kosong ITG, ITG. Terlalu banyak bergaul sama guguk sih. Ya di otaknya gak berfungsi lagi teman-teman. Taunya cuma menggonggong, gak ada isi. Asal bunyi. Yesus tidak mengajarkan Taurat katanya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam Jemaah. Iya malam. Silakan. Silakan abang buka kamera. Nonton aja, aku salah pencet tadi Bang. Walah. Kenapa bisa begitu abang? Sudah abang. Abang duduk di pojokan aja sambil nyanyikan sebuah lagu. Kenangan rindu. Rindu ingin bertemu dengan Yesus. Kiamat sudah itu. Kok dia datang? Silakan. Allahu Akbar. Teman-teman non muslim silakan. Masa yang maju kayak ITG ini? ITG itu kelasnya Lina Tidak Jaya. Itu kelasnya itu Lina Tidak Jaya, kemudian Agatha. Siapa lagi satu? Mika Crot, itu kelasnya ITG semua itu. Halo. Halo bos. Assalamualaikum, maaf salah masuk. Salam Saya masuk. Muslim from Bali. Saya Muslim Oke, Bali. Masya Allah luar biasa Bali. Hebat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. doakan memperjuangkan agama Islam ini semoga disehatkan. Ya dah, saya turun dulu Ustaz. Makasih abang, sehat selalu. Semangat ya, semangat memperjuangkan Oke. Islam, semangat. Salam Makasih. dari Denpasar, Bali. Makasih teman-teman yang ada di Bali. Meskipun Bali mayoritas Hindu, tapi Muslim di Bali agamanya Aman. kuat, banyak kajian. Saya Alhamdulillah. setiap malam mendengarkan Bang Suma nih. Karena Makasih. kalau tidak mendengarkan Bang Suma, saya bakalan ketinggalan nih. Oh, Masya Allah luar biasa. Oke, makasih adik ya. Sehat-sehat Ya. di sana ya. Turunin Bang. Ya amin Bang. Oke. Ya Bang Suma, semangat memperjuangkan Iya. Islam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tuh deh. Halo saudara Kesper dari Katolik Protestan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bang Juma, saya cuma pengen naik aja bentar, turunin aja saya Muslim Bang. Maaf Bang. Oke, makasih. Nah, tengok kan teman-teman, memang ada yang sengaja mau naik, senang, bahagia, bangga gitu. Tapi apapun itu alasannya kan kita nggak tahu. Kita taunya seakan-akan kayak mengganggu gitu ya. 1, 2, 3 masih bisa kita. Tapi lama-lama kan jadinya kita ini juga. Saudara FSZ. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Hai, Mas. Apa mas? Halo, Mas. Halo. Apa? Enggak. Maaf ya mas Bang Zuma. Maaf kepeta ini. Turunin bang, turunin. Turunin bang. Ya Allah. Oh, maus. Kok dong? Kok dia panggil Abah ya? Siapa nak itu? Jangan-jangan. Wah.
Saya curiga dengan Bang Zuma ini. Jangan-jangan kok ada yang panggil Abah di sana? emang bom anaknya banyak di lampu merah, nggak kenal siapa emaknya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Halo. Sehat selalu. Es cendol. Iya Bang, sehat Bang. Es cendol naik lagi. Mampus, masih mau ke dapur. Masalahnya situ nggak nyambung. Momen aku mendengarkan kawan-kawanku ngomong, lama kali kamu nggak tahu ujung pangkalnya ngomong apa, nggak ngerti pun aku kau ngomong apa. Pusing aku kau buat. Nah, Nyambung Bang. halo, aduh, kamu kurang minum jamu. Enggak Bang. Kita mau bahas apa? Saya boleh bertanya ke sama Bang? Bertanya pun ku jawab pun udah sampai. Bang gunanya nge-live begini untuk apa? Untuk supaya kamu bisa tampil di sini dan ditonton sama orang-orang sekampung. Bukan Bahwa Bang. kamu, Saya bahwa Saya saudara tanya masih ini. hidup. Bang live begini bawa agama. Iya, Itu maksudnya untuk apa? supaya orang paham bahwa selama ini ternyata yang mereka sembah itu adalah Tuhan-Tuhanan, Tidak bukan Tuhan beneran. Gitu. Tidak boleh begitu Bang. Loh, kan saya ditanya tadi apa tujuannya, aku udah jawab tujuannya apa. Bang live begini untuk terkenal atau untuk apa? Kalau Bang kalau Bang untuk Aku kalau mau terkenal nggak begini caranya. Halo, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari gereja mana Abang? Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf teman-teman ya, maaf. tak pasti Pak. Kenapa? Jelas kamu dulu terima. Gitu mah gitu. Aja mereka. Bagaimana teman-teman yang masih ragu dengan keselamatannya? Semoga kira-kira. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Saya dari Sulbar Bang, Sulawesi Barat. Oh, saudara Irul. Hai, Abang Cuma. Assalamualaikum Mas Cuma. Salah tekannya dah. Mati banyak Kacau ini. Allahu Akbar. Kacau. Takut naik. Tabe dulu dah, tabe. Mengganggu waktu tak sedikit. Buat teman-teman yang naik kalau tidak berkepentingan tidak usah naik. Blokir dulu dah. Assalamualaikum. Blokir ban. Dia sama. Ini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu tengok dia punya matahari separuh sejam. Lepas tu dia tulis whitening moisturizer. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ini. Allahu Akbar. Halo saudara jantung. Halo dari Kristen. Ya, Katolik. Dari Muslim turunin aja Bang, turunin. Iya, makasih. Halo saudara Kian Wijaya. Halo. Selamat malam Bang. Jadi kawin atau batal kawin nih Bang? Apa? Assalamualaikum Bang. Kenapa kasih turun Jadi saya? kawin atau batal kawin ini semalam? Batal. Nggak ada dalilnya. Oke. Enggak, makasih. Halo saudara Rehan.
Iya. Ya, cuma saya Waalaikumsalam. mau beri semangat bang, semangat selalu bang. Abangku ini wah masih Saya suka ragu. nonton live bang. Saya ini semangat abangku, semangat kali pun. Halo saudara Leo. Halo. Halo. Halo Bung. Assalamualaikum Bang Zuma. Mohon waktunya sebentar aja Bang Zuma. Iya, gimana Bang? Ini Bang Zuma, mohon maaf sebelumnya. Saya tuh boleh nggak tuh? Saya selalu melipsing debat-debatnya Bang Zuma gitu tuh. Oh, Iya, saya udah banyak itu melipsing debat-debatnya Bang Zuma bersama Oten-Oten itu Bang Zuma. boleh silakan aja Bang. Ya alhamdulillah, tapi saya dapat hujatan-hujatan banyak itu, tapi nggak apa-apa lah gitu kan. Itu resiko abangku. Oh mama Halo selamat malam. Halo saudara. Waalaikumsalam. Halo Bang Juma. Halo juga. Tadi sebelum maghrib itu loh, yang tadi ada yang masuk ke labnya Bang Juma itu. Saya udah Iya. Bang Juma itu. Siap. Ya yang tadi Intan itu. Oh Intan. Iya, ini cuman orangnya kayaknya udah berangkat kerja tuh. Oh gitu. Siap Itu, siap. Bang Juma, halo. Siap. Halo. Iya halo. Halo. Halo bang. Ya itu Iya. Halo, saudara Arisman. Halo. Ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Padang bang. Oh, Padang. Iya. Iya. Ini penggemar abang ini. Kodong. Agaro agatu kasihna. Teman tadi yang Intan Siregar, kalau misalnya sudah siap dibawa, silakan ajukan permintaan untuk naik ke atas, kita diskusi lagi. Halo saudara Kilat, selamat malam. Halo. Saya diserang teman-teman muslim. Bah! Wey! Oh mama, betapa sedang sekarang terjadi hal-hal yang unik, saudara-saudara. Oh mama, apakah ini tanda-tanda kiamat? Ini pakai tudung. Aduh, ini yang harusnya dipakai sama Mikana. Ini yang namanya tudung. Ini nanti kirimkan videonya ke Mikana. Ini contoh tudung nih. Jangan pakai hijab. Iya. Iya paman. Saya muslim paman. Saya muslim. Iya. Keren. Ingin apa? Itu rice cooker atau dispenser? Salam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Iya. Nggak apa-apa. Hiburan. Halo, selamat malam. Ini kalau terlalu banyak juga yang Islam naik, kan aku merasa diserang juga sama kalian. Betul, aku nggak nyaman, serius. Nggak serius. Nggak nyaman juga nya. Halo, selamat malam, lucu bule. Halo, lucu bule. Halo, Assalamualaikum. Mama profilnya begitu cantik, begitu halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar?
Lucu bule. Dari mana bulenya? Mama kan? Aku diserang sama kawanku sendiri. Aku mati ngamuk lagi. Halo, saudara masukin. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Ini apa lah motivasinya orang-orang ini ya Allah ya Tuhan. Ini apa? Bukannya hadir ke sini untuk nyimak diskusi lintas agama kok malah ganggu gitu. Halo, semangat malam. Halo juga. Selamat malam. Kemarin, cari gini beras. Selamat malam. Jerman dulu. Halo juga. Halo, selamat malam. Akete. Kenapa bang, diusir mertua kah? Iya kah? Ini komal saya jadi gini jadinya. Kenapa ini teman-teman muslim saya ini kenapa gitu? Ada apa dengan kalian? Ada apa gitu? Bukankah kita tahu komal ini komal debat lintas agama? Kenapa kalian berebutan naik sih? Kenapa gitu? Ada apa dengan kalian? Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Belum bisa buka kamera, Bang. Iya, dari Katolik. Ya. Dari Papua. Katolik apa Protestan abang ini? Aduh, salah deh. Kamera itu saya tak buka ini. Tuh malah asah. Masalah generasi. Halo, selamat malam Bapak. Malam juga Bang. Iya. Kalau ngomong Bang buka kamera lah, apa Bang? Buka masker Bang. Dari Katolik Protestan. Ya, buka kamera dulu apa Bang? Masker. Abang dari Katolik atau Protestan abangku ini? Protestan Bang. Iya, nah silakan buka Maskernya kameranya buka abang. dulu Bang, buka dulu maskernya Bang. Kenapa nggak bisa buka masker? Ya, buka dulu maskernya Bang, biar apa aku Bang, oke. Lalenu, buka aja kameranya. Lebay kali pun. Banyak kali persyaratannya, buka masker lah. Buka aja kameranya. Tadi ada helm bagus tuh, kawan saya tuh. Pakai helm kayak gitu aja nya bagus. Masa kalah sama teman saya tadi? Komal kita ini dihindari sama teman-teman non-muslim. Yang naik malah Islam, itu berebutan. Kasian kali ya. Padahal harusnya malam ini tuh diskusinya tuh bagus. Karena kalau Islam yang naik, teman-teman non-muslim yang tadinya minta
permintaan karena menunggu 2-3 menit. Akhirnya dia keluar cari koma lain. Gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Katolik Protestan. Saya Islam, Bang. Oh, iya. Dari Jember, Bang. Saya cuma memastikan untuk menonton Abang ini selalu apa ya? Nonton dan mengganggu, bilang aja langsung gitu. Aku mau mengganggu abang, gitu aja, nggak apa-apa. Kira-kira teman-teman suara saya ada kedengaran nggak? Kasaba. Makasih dukungan dari teman-teman di YouTube. Luar biasa antum semuanya. Semangat terus. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Waalaikumsalam. Aku mau ganggu abang. Ya, silakan. Ya itu lihatlah, nah, kan memang mau mengganggu teman-teman. Makasih banyak. Memang mau mengganggu. Jadi mereka ini orang-orang bayaran gereja mungkin, supaya Bang semua berhenti. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Ya Allah ya Karim. Segitunya aku dikerjain ya teman-teman ya. Betapa teganya dirimu. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Selamat malam. Dari gereja mana Bang ini? Dari Papua. Gerejanya maksudku Bang. Katolik. Boleh buka kamera silakan. Belum bisa Bang. Oh ya? Iya. Kenapa bisa ya? Mana buka kameranya? Assalamualaikum. Islam ngapain naik, Cok? Waalaikumsalam. Apa kan? Mari. Silakan ajukan lagi permintaan teman-teman sekalian. Silakan teman-teman saya yang non muslim ajukan permintaan naik lagi ke sini
Mari kita berdiskusi ria. Jangan izinkan yang muslim naik. Suara saya kedengaran nggak di bawah, teman-teman? Halo? Suara saya kedengaran? Cek, cek. Tes. Halo, saudara Dardor. Halo, selamat malam. Saudara Dardor. Halo. Halo, halo. Halo. Ada suara kah? Kodong. Batikku itu diganggu, kodong. Kenapa mau ini ndak mau sekali mendengar kamu sih? Santai-santai lah, lemong ko bedu. Tidak bisa Jokowi itu terkenal. Mana pun naik di sini 3 kali, 4 kali. Tidak itu terkenal kok naik kosku. Malah sumpah serapa jadi dapat dari orang-orang di bawah. Jadi jangan begitu naik-naik toh. Biarkan tahu yang non muslim ruang ke non muslim naik gitu. Betul. Sok paten dia kan merasa sok cantik. Kalau aku naik ini aku udah terkenal, bisa dilihat orang sekampung. Ya enggak gitulah. Ini songkatku nggak bisa deh, nggak bisa. Dia ini sudah paling bawah ini echonya. Nih, paling rendah itu loh. Paling rendah nih, paling rendah. Terendah echonya. 1 2 3 3 3 3. Ini yang paling terendah. Apa ini? Oh, burung. Kok ramai? Tinggi sekali. Sekalinya stres juga lama-lama mereka ini. Anak-anak TikTok naik langsung nyerang begitu banyak. Ada apa ya teman-temannya, kok kayak gitu kali malam ini ya? Hah? Bang Arif, ini kenapa akun kita? Cek 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 1 2 tes mic cici.
selain saya? Walah, tunggu. Nah, gimana sih abang? Please jangan naik dulu. Dibilang jangan ngeganggu. Bisa kan? Iya, udah mulai bagus. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Saudara FZ. Halo, selamat malam. Halo. Masya Allah. Kenapa sih teman-teman? Kerjasamanya kenapa? Jangan naik, ku bilang. Halo. Iya. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Kodong. Sampai segitunya dirimu padaku. Ini sudah 3 kali naik ini. Semangat malam. Halo lame-lame. Halo, selamat malam. Halo. Ini sudah 4 kali dia naik. 4 apa 3 kali dia. Jadi memang mau mengganggu memang tujuannya kan. Halo, selamat malam. Halo. Halo, semangat malam. Cek. Turun sendiri karena cuma ingin mengganggu saja, kurang kerjaan. Bagus profilnya. Halo, selamat malam. Teman-teman lihat nggak orang itu naik, habis itu turun sendiri? Itu kira-kira motivasinya apa gitu? Naik kayak gitu, habis itu turun lagi. Kasihan juga Dinda Nora ini, naik turunkan orang-orang ini. Halo, selamat malam. Halo brother. Kan kayak gitu aja nya. Sampai subuh kita begini terus. Iya. Gimana teman-teman sampai subuh? Kita telah
telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.